Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore. Pada saat yang berbahagia ini, kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, khususnya dalam acara cerita. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Antointa Sota, umur 9 tahun. Saya mewakili distrik Dairi Pusat. Shalom. Shalom. Judul khotbah yang saya bawakan ajakan juru selamat dengan tema menjadi seperti Kristus. Mazmur 119 ayat 45 mengatakan, firman-Mu itu beri bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Ya memang semakin banyak kita belajar dari firman Tuhan, semakin teranglah perjalanan hidup kita, semakin terang pula pelita hati kita. Amin. Amin. Sebagai orang Kristen yang benar, belajar dari firman Tuhan tentu pilihannya untuk mendapat kerajaan surga yang kekal. Benarkah itu Bapak Ibu Oku sekalian? Benar. Bagaimana kita melewati surga yang kekal? Matius 19 ayat 14 mengatakan, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam surga. Supaya kita masuk ke dalamnya, mari kita menyembah anak kecil. Siapakah orang-orang itu? Kita jawab dengan kita masing-masing. Dan siapa anak kecil itu? Tentu di dalam Tuhan kita semua anak-anak. Padahal anak-anak apa itu kesulitan oleh yang konjujut dan kodoh yang ada dan masih pak mau pengen ada dan man meru ko dan hewan oh dari dapat jajan dulu dan dimakan apa ya ada mainkan surat Markus 10 ayat 15 betul. Yesus berkata, sungguhnya barang siapa tidak menyambut seperti anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau kita menyambut anak kecil, kalau disakiti cepat dilupakan. Tetapi kalau dijadikan mamanya, dasar satu semestinya ingat. Kalau kita lupakan yang jahat, ingat janji Tuhan selama selama. Siapa yang hadir pada hari Sabat ini yang menjadi Yesus Kristus? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Terima kasih. Bagaimana? Oleh karena itu, yang pertama, senang berdoa. Yang kedua, senang baca Alkitab. Yang ketiga, senang bertakbir. Yang keempat, senang bersaksi. Yang kelima, senang berkorban. Tetapi tidak semua itu mengatakan gampang melakukan. Melakukan. Matius 26:41 mengatakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang dulu, tetapi dari lemah. Memang roh itu bukan dulu, tetapi dari lemah. Kalau tidak ada Yesus, maka dari itu lemah. Dalam 1 Tesalonika 5:17 taklah berdoa. Marilah kita tidak berdoa supaya jangan jatuh ke dalam cobaan. Doanya firman Tuhan yang bawakan, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Khotbah hari ini adalah firman Tuhan tentang kasih Allah kepada kita. Seperti ini, kita mau rezeki dikasih. Bukan yang secara langsung. Tuhan mau lihat hati kita baik atau keras. Kita sombong atau enggak. Ngerti? Jadi nggak secara langsung kita harus dapetin. Ada orang kayak gitu, yang kesel, yang mau balas dendam. Gimana? Akhirnya dia tahu sendiri. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh dia dapetin.
angin. Terus kamu harus berdoa sungguh-sungguh biar dapat apartemen atau uang atau segala macam yang kalian mau. Jadi harus sabar, gak langsung kayak gitu. Kan Tuhan juga mau lihat. Gak boleh langsung. Namanya gak sabaran, kita harus belajar sabar. Kita gak boleh secara langsung dapetin. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya gak sabaran, kata ibu saya. Kamu tuh harus sabar. Sabar, berdoa terus. Supaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya di antara saudara pernah yang namanya bepergian. Saat bepergian kadang melewati yang namanya jembatan. Tapi jembatan itu mungkin ada yang rusak. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita tidak akan sampai di tujuan kalau kita harus melewati jembatan itu rusak. Saudara, pada awalnya Bapak merancangkan setiap kita dalam perjalanan ini indah. Perjalanan ini supaya sampai di tujuan dengan baik. Tapi kenyataannya oleh karena dosa dan pelanggaran manusia, jembatan itu rusak. Jembatan itu hancur karena pelanggaran dan dosa manusia. Dan kita tidak bisa terhubung lagi dengan Bapa. Kita pisah dengan Bapa. Harusnya mau atau kebinasaan yang kita terima. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebentar lagi kita memperingati Paskah, mengingatkan kita semua, Bapa tidak ingin hubungan kita rusak. Akhirnya Bapa mengirim putranya yang tunggal, yang bernama Yesus, menjadi jembatan, menjadi perantara kita, supaya terhubung lagi hubungan kita, dan kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu rencana Tuhan yang indah, keselamatan yang kekal. Jadi pastikan dalam kehidupan kita menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh kehati-hatian, menjaga dengan benar kehidupan ini, supaya kita memiliki hubungan yang harmonis lagi dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Dan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, firman Tuhan berkata kepada kita, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Luar biasa sekali Bapak Ibu, video yang barusan kita tonton, bagaimana ketiga anak-anak ini dipakai Tuhan dengan luar biasanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya. Mungkin kita akan berkata, bagaimana mungkin ya anak-anak ini memperoleh pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, kalau Tuhan sudah mengurapi, kalau Tuhan sudah berkuasa, berotoritas ya bagi anak-anak ini, apalah daya kita sebagai manusia. Kita hanya bisa menyaksikan dan melihat kemuliaan Allah boleh terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, marilah kita terus ya merenungkan firman Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang melakukan ya firman Tuhan dan mau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun, mau anak-anak, mau sudah anak muda, mau orang yang sudah dewasa atau orang tua, marilah kita memiliki kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Tuhan tidak mengenal usia kita ya, tetapi Tuhan butuh bagaimana kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa buat anak-anak gini, kiranya ke depan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang melayani Tuhan. Saya percaya bahwa
Tuhan akan memakai anak-anak ini dengan luar biasa ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.